Di jantung kota Medan yang tak pernah tidur, sore itu langit mulai meminjam warna tembaga dari matahari yang bersiap terbenam. Jalanan utama, seperti nadi yang memompa kehidupan kota, berdenyut oleh riuh klakson angkot, deru ribuan sepeda motor yang saling salip, dan teriakan para pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di trotoar yang retak. Aroma durian dari ucok durian yang legendaris samar-samar terbawa angin, bercampur dengan bau sangit knalpot dan wangi manis pisang goreng yang baru diangkat dari wajan. Di tengah simfoni kekacauan yang teratur itu, seorang gadis muda bernama Sari Batubara melangkah dengan cepat, memeluk erat tas punggungnya yang warnanya sudah memudar di dada. Seragam putih abu-abunya sedikit lecek, dan sepatu hitamnya yang solnya mulai menipis dilapisi debu jalanan yang tebal. Sari bukan sekadar siswi SMA biasa. Di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi semangat sekeras baja. Di lingkungannya, sebuah gang padat di kawasan Medan Amplas, ia dikenal sebagai anak yang otaknya encer, tutur katanya sopan, namun tak pernah gentar bersuara ketika matanya menyaksikan ketidakadilan. Keberanian itu kini sedang diuji hingga ke batasnya. Ayahnya, Pak Budi Batubara, seorang pengemudi ojek online yang menggantungkan hidup pada aplikasi di ponsel tuanya, baru saja mengalami kecelakaan. Sepeda motornya diserempet oleh sebuah mobil Pajero hitam mengkilap yang dikemudikan oleh seorang pengusaha dalam keadaan mabuk. Ironisnya, seperti sebuah lelucon pahit yang sering terjadi di negeri ini, kebenaran justru terbalik. Pengusaha kaya bernama Rahmat Sinaga itu menolak mentah-mentah untuk bertanggung jawab. Dengan sekali telepon, ia mengerahkan koneksinya di kepolisian. Cerita pun berubah. Kini, justru ayah Sari yang dituduh lalai dan menyebabkan kecelakaan. Sudah seminggu lamanya Pak Budi mendekam di sel tahanan Polsek Medan Baru, sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang dindingnya seolah menyimpan ribuan keluh kesah. Selama seminggu itu, Sari menjadi pejuang tunggal bagi keluarganya. Ia bolak-balik dari sekolah ke kantor polisi, membawa surat keterangan dari saksi mata di pinggir jalan, bukti foto memar di tubuh ayahnya, dan harapan yang kian menipis. Namun, setiap usahanya membentur dinding tebal yang sama, penolakan halus, tatapan meremehkan, atau diabaikan begitu saja seolah ia hanyalah angin lalu. Sampai akhirnya, sore itu, ia dipanggil menghadap seorang polisi berpangkat Bribka Toga Siregar. Pria itu punya reputasi di kalangan bawah, arogan, bermulut kasar, dan punya tarif untuk setiap urusan. Orang-orang menyebutnya, polisi serba bisa, asal kantongmu juga bisa. Sari berdiri di depan meja kayu besar yang pernisnya sudah mengelupas. Ruangan itu pengap, udaranya berat oleh campuran bau asap rokok kretek yang pekat dan aroma lembab dari tumpukan berkas yang menguning. Kombinasi bau itu membuat perutnya mual. Bribka Toga Siregar, seorang pria dengan perut yang membuncit dan wajah yang dipahat oleh kekerasan, menatapnya dari balik meja. Tatapannya tajam, menilai Sari dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Kau Sari, anak si Budi Batubara itu, suaranya berat dan serak. Iya, Pak, jawab Sari lirih, namun tatapannya lurus. Mau bapak kau bebas, kan? Sari mengangguk pelan, jantungnya berdebar kencang. Sudah, gampang itu. Semua bisa diatur, asal kau ngerti jugalah jalan orang dewasa. Bribka Siregar menyeringai, menampakkan gigi yang menguning karena nikotin. Cukup kasih aku 2 juta. Beres semua urusan. Besok bapak kau sudah bisa hirup udara bebas, makan lontong Medan di rumah. Sari terdiam membeku. 2 juta. Bagi orang lain, angka itu mungkin hanya untuk sekali makan malam di restoran mewah atau membeli sepasang sepatu baru. Tapi bagi keluarganya, angka itu setara dengan biaya hidup sebulan penuh. Uang tabungannya, hasil dari berjualan pulsa dan mengerjakan tugas teman-temannya di sekolah, hanya tersisa Rp100.000. Pak, kami tidak punya uang sebanyak itu,
ujarnya pelan, suaranya nyaris bergetar. Ya carilah. Mau tunggu bapak kau beruban di dalam sel? Tak kasihan kau, suara Siregar meninggi, menggema di ruangan sempit itu. Polisi ini manusia juga, Dick. Semua butuh ongkos bensin, ongkos rokok. Kau pikir kami kerja pakai air liur saja? Sari menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak amarah dan keputusasaan yang membakar dadanya. Di tengah tekanan yang menghimpit itu, ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menatap lurus ke mata Bribka Siregar. Kalau saya bayar, berarti saya ikut menyuap, Pak. Bapak tahu, dan saya juga tahu kalau itu salah. Bribka Siregar mendengus keras, tawanya mengejek. Alah, sok suci kau, ya? Dengar ya, nak, dunia ini tidak pakai aturan buku sekolahmu. Yang punya uang, dia yang jadi raja. Hukum itu bisa dibeli. Sari menarik napas sekali lagi, kali ini lebih dalam, seolah menghirup semua kekuatan yang tersisa. Kalau memang Bapak percaya begitu, silakan. Tapi saya tidak akan membayar 1 rupiah pun untuk sesuatu yang tidak benar. Ia bangkit dari kursi, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda sopan santun yang diajarkan ayahnya, lalu melangkah keluar dengan punggung tegak dan langkah yang mantap. Suara Siregar mengejarnya dari belakang, penuh amarah dan ancaman. Kau bakal menyesal, nak. Anak kecil sok idealis. Lihat saja nanti. Di luar, udara sore Medan terasa lebih sejuk, tapi dada Sari masih terasa panas membara. Ia berjalan pulang, menyusuri ganggang sempit di belakang pasar Simpang Limun, menuju rumah kontrakan kecil mereka. Sesampainya di depan pintu, ibunya, Ibu Lastri, menyambut dengan mata yang sembab dan penuh harap. Gimana, Sari? Apa kata polisinya? Sari menatap ibunya, berusaha tersenyum meski hatinya remuk. Mereka minta uang, Bu, jawabnya datar. Berapa? Suara ibunya bergetar. 2 juta. Ibu Lastri terdiam. Tangannya yang sedang memegang centong nasi gemetar hebat. Centong itu jatuh ke lantai dengan bunyi yang memilukan. Ya Tuhan. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Sepeda motor Bapak sudah disita, tabungan sudah habis untuk biaya rumah sakit waktu itu. Sari mendekat, merengkuh bahu ibunya yang terguncang. Tenang, Bu. Kita tidak akan bayar sepeser pun. Aku akan cari jalan lain. Aku janji. Malam itu, setelah makan malam dengan lauk seadanya, Sari duduk di depan ponsel tuanya yang layarnya sudah sedikit retak. Ia membuka aplikasi media sosial, jarinya melayang di atas papan ketik virtual. Dengan hati-hati, ia mulai menulis. Bukan dengan amarah, melainkan dengan untaian fakta yang runut dan kejujuran yang telanjang. Ia menceritakan kronologi kecelakaan ayahnya, lengkap dengan foto luka lecet di kaki Pak Budi, nama pengusaha yang menabrak, dan tentu saja, nama oknum polisi yang meminta uang tebusan. Ia mengunggah tulisan panjang itu ke Twitter dan grup-grup Facebook warga Medan yang ramai. Kalau dunia nyata tak mau mendengar, mungkin dunia maya mau, bisiknya pada diri sendiri sebelum menekan tombol kirim. Ia tidak tahu, tindakannya malam itu akan menyalakan api yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, saat membuka mata, Sari meraih ponselnya. Apa yang ia lihat membuatnya terduduk kaget. Notifikasi membanjiri layarnya. Ratusan komentar, ribuan kali dibagikan. Unggahannya telah meledak. Ada yang meluapkan amarah, ada yang mengirim doa dan simpati, ada pula yang menawarkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Salah satu pesan pribadi yang masuk berasal dari akun bernama Lebih Suara Rakyat. Pesan itu berbunyi,
Kami sudah membaca cerita Anda, Sari. Kami salut dengan keberanian Anda. Kami bersedia membantu tanpa biaya sepeser pun. Mohon kirimkan semua dokumen dan bukti yang Anda punya. Air mata Sari menetes tanpa bisa ia tahan, membasahi layar ponselnya. Ia tak percaya, keputusannya yang nekat untuk melawan mulai membuahkan secercah harapan. Namun, di sisi lain kota, kabar viral itu sampai ke telinga Bribka Toga Siregar seperti sambaran petir di siang bolong. Ia kalang kabut ketika nama dan wajahnya mulai beredar luas di media sosial, disertai caci maki dari netizen yang tak ia kenal. Di ruangannya yang pengap, ia membanting ponselnya ke meja dan berteriak marah, "Anak kampung itu mau melawan aku? Tak tahu dia siapa aku ini." Siregar segera memanggil 2 anak buahnya, memerintahkan mereka untuk menangani masalah ini. "Cari anak itu. Kalau perlu, paksa dia hapus semua postingannya. Jangan sampai dia bikin ribut lebih besar." Tapi arus informasi digital sudah tak bisa dibendung. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan ke Polsek Medan Baru, menanyakan kebenaran dugaan pemerasan terhadap keluarga seorang pengemudi ojek online. Suasana di kantor polisi yang biasanya santai mendadak tegang. Sore harinya, saat Sari sedang membantu ibunya melipat pakaian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia menjawab. "Halo," dengan sari batubara. "Iya, benar. Kami dari bidang Propam Polda Sumut. Kami ingin bicara soal laporan yang Anda unggah di media sosial." Jantung Sari berdegup kencang, antara takut dan lega. Ia tak tahu apakah ini kabar baik atau justru sebuah jebakan. Tapi ia memilih untuk percaya pada sisa harapan yang ia miliki. Ia pun bersedia datang ke kantor Polda esok harinya, ditemani oleh seorang pendamping dari Lebih Suara Rakyat. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia sadar, pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan meski rasa takut masih menyelimuti hatinya, ada keyakinan baru yang tumbuh di sana, bahwa kebenaran, seberapapun lambat jalannya, pada akhirnya akan menemukan cahayanya sendiri. Pagi menjelang, Sari berangkat menuju kantor Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja, ditemani seorang pengacara muda dari Lebih Suara Rakyat bernama Surya Harahap. Laki-laki itu, yang Sari panggil Bang Surya, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi dan membawa sebuah map tebal berisi semua bukti yang telah dikumpulkan Sari, surat keterangan dari rumah sakit, foto-foto luka ayahnya, dan yang terpenting, rekaman percakapan di ruang Bribka Siregar yang secara diam-diam berhasil ia rekam dengan ponselnya. Di dalam angkot yang sesak dan panas, Sari menggenggam ponselnya erat-erat, jemarinya terasa dingin dan sedikit gemetar. Bang Surya menoleh, memberinya senyum yang menenangkan. "Kau sudah hebat sekali, Sari. Tidak banyak orang yang berani melawan oknum seperti itu. Saya cuma mau ayah saya bebas, Bang." "Tidak lebih," jawab Sari pelan. "Dan itu sudah lebih dari cukup. Terkadang, perubahan besar dimulai dari niat sederhana yang tulus." Sari mengangguk pelan. Ia masih tak menyangka, dirinya, seorang siswi SMA biasa, kini menjadi pusat perhatian. Wajahnya bahkan sudah muncul di beberapa portal berita online dengan judul bombastis, "Gadis SMA Medan lawan polisi pemeras," kisahnya viral. Sesampainya di Polda, suasana terasa lebih formal dan menegangkan. Beberapa wartawan dengan kamera dan mikrofon sudah menunggu di luar gerbang. Sari sempat menunduk canggung saat salah satu dari mereka meneriakkan namanya. "Mbak Sari, benarkah Anda yang melaporkan Bribka Toga Siregar? Apa betul polisi meminta uang tebusan 2 juta? Bang Surya segera melangkah maju, melindungi Sari dari kerumunan. "Mohon maaf, kami belum bisa memberi keterangan apapun. Nanti setelah pemeriksaan selesai." Di ruang propam,
seorang perwira menengah bernama AKBP Ginting menyambut mereka. Berbeda dengan Siregar, perwira ini terlihat tenang dan profesional. "Silakan duduk, Nak Sari. Kami sudah membaca laporannya. Sekarang, coba ceritakan kronologinya dari awal." Dengan suara yang awalnya sedikit bergetar namun kemudian menjadi mantap, Sari menceritakan semuanya dengan jujur. Dari detik-detik kecelakaan ayahnya hingga permintaan uang tebusan yang blak-blakan. Ia juga menyerahkan rekaman suara dari ponselnya. Saat rekaman itu diputar, suara Bribka Siregar yang angkuh terdengar begitu jelas. "Kasih 2 juta, beres semua urusan." AKBP Ginting terdiam lama setelah mendengarkan rekaman itu. Wajahnya serius, namun matanya menunjukkan simpati. "Baik, ini bukti yang sangat kuat. Kami akan menindaklanjuti ini dengan serius. Tapi kamu harus siap, Sari. Terkadang, setelah laporan seperti ini, tekanan bisa datang dari banyak arah." Sari hanya mengangguk. "Saya siap, Pak. Selama kebenaran yang saya pegang, saya tidak akan takut." Sore harinya, ketika Sari pulang, suasana di gang rumahnya sudah berubah. Beberapa tetangga menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kagum dan khawatir. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mengacungkan jempol diam-diam. Tapi ada juga yang memperingatkan dengan nada cemas. "Sari, hati-hati ya, Nak. Polisi itu punya mata di mana-mana," kata Bu Ati, tetangga sebelah rumahnya. "Iya, Bu. Saya tahu," jawab Sari singkat. Di dalam rumah, ibunya terlihat jauh lebih cemas. "Tadi ada orang datang, Sari." "Siapa, Bu?" "Ibu tidak kenal. 2 orang laki-laki. Mereka bertanya-tanya tentang kamu. Katanya cuma mau ngobrol, tapi tatapan mereka tidak enak." Sari terdiam. Ia tahu, ancaman yang tadi diingatkan oleh HKBP Ginting mulai terasa nyata. Malam itu, ia memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Tapi rasa takut itu tak bisa diusir sepenuhnya. Ia seperti bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Keesokan harinya, berita semakin meledak. Sebuah potongan rekaman suara Siregar yang diserahkan ke Propam entah bagaimana bocor ke media. Dalam beberapa jam, tagar keadilan untuk Bapak Sari menjadi trending di Twitter. Warganet bukan hanya mendukung Sari, tapi juga mulai berani menuliskan pengalaman serupa tentang pemerasan oleh oknum aparat di daerah mereka masing-masing. Di sisi lain, Bribka Toga Siregar semakin murka. Ia merasa dipermalukan di depan seluruh kota, bahkan seluruh Indonesia. Di kantornya, ia berteriak di depan rekan-rekannya, "Gara-gara anak kecil itu, karirku bisa hancur. Aku tidak akan tinggal diam." Malam itu, 2 orang berpakaian preman terlihat mengintai rumah Sari dari kejauhan. Mereka berdiri di bawah tiang listrik yang remang-remang, berpura-pura merokok sambil mengamati setiap gerakan di dalam rumah. Sari melihat mereka dari celah jendela dan hatinya mulai gelisah. Dengan suara berbisik, ia menelepon Bang Surya. "Bang, sepertinya ada orang yang mengawasi rumahku." "Jangan panik, Sari. Tutup semua tirai. Jangan keluar rumah. Aku akan hubungi teman polisi yang bisa dipercaya di Polda." Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2 anggota Propam berseragam sipil datang dan berjaga di depan gang. Ibu Lastri langsung memeluk putrinya erat, tubuhnya gemetar. "Ya Allah, Nak. Sampai sejauh ini ya kita dibuat takut begini." Sari hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau kita mundur sekarang, berarti mereka yang menang." 2 hari kemudian, Propam secara resmi memanggil Bribka Toga Siregar untuk pemeriksaan. Ia datang dengan wajah dingin,
berusaha terlihat tenang. Tapi puluhan wartawan sudah mengepung halaman Polda. Ia hanya menunduk, menolak bicara saat dihujani pertanyaan. Namun, berita terus bergulir dan opini publik semakin tajam menyorotnya. Beberapa LSM anti korupsi mulai ikut bersuara. Bahkan ada anggota DPRD Sumut yang meminta Kapolda turun tangan langsung. Di sekolah, teman-teman Sari memandangnya dengan kagum. Guru BK sempat memanggilnya ke ruangannya hanya untuk memberinya semangat. "Kamu hebat, Sari. Jangan pernah takut. Kamu mengingatkan kami semua bahwa kejujuran masih punya tempat di negeri ini. Namun, tidak semua orang berpihak padanya." Ada seorang guru laki-laki yang dikenal dekat dengan aparat kepolisian sempat menyindirnya di koridor. "Kamu itu masih anak-anak. Jangan bermain api dengan orang berseragam. Dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih." Sari menjawab dengan sopan, "Mungkin, Pak. Tapi kalau kita semua diam, dunia tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik." Sementara itu, di dalam rumah tahanan, Pak Budi mulai mendengar kabar tentang perjuangan putrinya. Salah satu petugas jaga membisikinya, "Pak, anak Bapak jadi berita besar di luar. Katanya dia melaporkan oknum yang menahan Bapak." Pak Budi hanya bisa meneteskan air mata dalam diam. "Ya Tuhan, anakku sekuat itu rupanya," bisiknya dalam hati, sebuah campuran antara bangga dan cemas yang luar biasa. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang melelahkan bagi Sari. Ia harus bolak-balik antara kantor lebih, menghadiri wawancara dengan media yang dipercaya, sekaligus tetap fokus belajar di sekolah. Tekanan datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Terkadang di malam hari, saat sendirian di kamarnya, ia menangis diam-diam, takut kalau tindakannya justru akan membahayakan keluarganya lebih jauh. Suatu malam, ia menatap foto ayahnya yang tersenyum di meja belajar. "Aku janji, Pak. Aku tidak akan mundur sampai semuanya selesai." Beberapa minggu kemudian, keputusan awal keluar. Propam Polda Sumut menetapkan Bribka Toga Siregar sebagai tersangka pelanggaran etik berat dan pemerasan. Ia langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Berita itu menjadi sorotan nasional. Banyak stasiun TV menyiarkan kisah Sari, gadis SMA dari Medan yang menolak uang tebusan demi keadilan untuk ayahnya. Warga di kampungnya bahkan menggelar doa syukuran kecil di masjid. Namun, kemenangan itu belum penuh. Ayahnya masih belum bebas karena berkas kasus kecelakaan utama masih tertahan di tangan kejaksaan. Tapi setidaknya, kini semua orang tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Malam itu, Sari duduk di teras rumah bersama ibunya. Udara malam yang lembut berhembus, membawa bau tanah basah setelah hujan reda. "Bu, aku takut kalau semua ini belum berakhir," kata Sari pelan. Ibunya mengelus rambutnya. "Kamu sudah sejauh ini, Nak. Terkadang, jalan kebenaran itu memang sepi dan menakutkan, tapi percayalah, tidak ada kebenaran yang sia-sia." Sari menatap langit gelap, melihat satu bintang kecil berkelip terang di antara awan kelabu. Ia tahu perjuangan belum usai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa harapan itu benar-benar nyata. Sudah 2 minggu sejak Bribka Toga Siregar dinonaktifkan. Nama Sari kini dikenal banyak orang, tapi di balik sorotan media, bayang-bayang ancaman belum juga sirna. Malam-malam di rumah kontrakan mereka masih terasa menegangkan. Terkadang, terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan gang lalu pergi lagi dengan cepat. Terkadang, ada pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Sari. "Berhenti sebelum kau menyesal. Kau pikir dunia peduli sama orang miskin sepertimu?" Sari tak menunjukkan semua itu pada ibunya.
Ia hanya menyimpan tangkapan layar pesan-pesan itu sebagai bukti tambahan jika sesuatu terjadi. Ia tahu, perjuangan untuk keadilan selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Suatu siang, ia dipanggil lagi ke kantor Polda untuk memberikan keterangan tambahan. Kali ini, suasananya terasa berbeda. Di luar gedung, terparkir 2 mobil Kijang Innova hitam dengan kaca gelap. Beberapa pria berbadan tegap dengan pakaian sipil memperhatikannya dengan tatapan tajam. Bang Surya, pengacara yang mendampinginya, berbisik pelan, mereka orang-orangnya Siregar, atau mungkin suruhan pengusaha itu. Jangan takut, tetap di dekat saya. Sari menegakkan bahunya dan melangkah masuk. Di dalam ruangan, penyidik yang baru memeriksa dokumen dan bukti tambahan dengan lebih teliti. Setelah semua selesai, AKBP Ginting menatap Sari dengan nada serius. Sari, saya harus jujur. Ada desakan dari beberapa pihak agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kami di Propam tidak akan mundur. Kamu harus tetap hati-hati. Saya mengerti, Pak. Saya hanya mau satu hal. Ayah saya bebas, dan yang salah harus bertanggung jawab. AKBP Ginting mengangguk pelan. Itu juga tujuan kami. Sementara itu, di balik layar, Siregar tidak tinggal diam. Dengan bantuan Rahmat Sinaga, pengusaha yang menabrak ayah Sari, ia berusaha membalikkan situasi. Kalau kita bisa buat gadis itu terlihat salah, publik akan lupa semuanya, kata Sinaga sinis kepada pengacaranya. Mereka lalu menyewa beberapa buzzer untuk menyebarkan kabar bohong di media sosial, menuduh Sari hanya mencari perhatian dan sengaja memfitnah untuk menjadi viral. Beberapa akun anonim mulai menyebarkan narasi palsu, kasus itu cuma rekayasa. Bapaknya memang yang salah. Si Sari cuma mau jadi seleb TikTok lewat drama. Dalam beberapa hari, kolom komentar di unggahan Sari berubah drastis. Masih ada dukungan, tapi caci maki dan tuduhan keji mulai bermunculan. Ia sempat terpukul membaca satu komentar yang menusuk, "Kalau kau memang benar, kenapa bapakmu masih ditahan?" Sari menutup ponselnya, matanya terasa panas. Ia tak menyangka orang bisa semudah itu menuduh tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sekolah, situasi pun berubah. Beberapa teman mulai menjaga jarak, takut ikut terseret masalah. Hanya 2 sahabatnya, Lia dan Dika, yang tetap setia mendampingi. Suatu siang di kantin, Lia menepuk bahunya. Sari, jangan dibaca komentar-komentar sampah itu. Mereka tidak tahu apa yang kau lalui. Aku tahu, tapi rasanya capek, Li. Kadang aku ingin berhenti saja. Kalau kau berhenti, semua usahamu sia-sia, Dika menimpali. Sari tersenyum lemah. Kalian tahu tidak? Dulu aku cuma mau hidup tenang, sekarang malah rasanya seperti punya musuh di mana-mana. Orang yang jujur memang sering sendirian di awal, Sari, jawab Lia. Tapi nanti, yang lain akan sadar juga. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih berat datang. Saat pulang sekolah, Sari mendapati pintu rumahnya terbuka paksa. Di dalam, semua barang berantakan. Pakaian tercecer di lantai, piring-piring pecah, dan televisi tua mereka terguling. Ibunya menangis di sudut ruang tamu. Mereka masuk, Sari. Ada 2 orang. Katanya cuma mau ambil sesuatu, tapi ibu tidak berani melawan. Sari langsung memeluk ibunya. Di dadanya, rasa takut dan marah bercampur menjadi satu. Ia tahu ini bukan pencurian biasa. Ini adalah sebuah peringatan keras. Malam itu, ia dan ibunya terpaksa mengungsi sementara ke rumah seorang relawan lebih. Bang Surya datang membawa kabar buruk. Kami sudah lapor ke polisi setempat.
Tapi kemungkinan besar mereka tidak akan menindaklanjutinya dengan cepat, karena pelakunya bisa saja orang dalam. Jadi sampai kapan kami harus sembunyi seperti ini? Tanya Sari, suaranya parau. Sampai sidang etik Siregar dimulai. Setelah itu, semua akan terbuka. Hari demi hari berjalan dengan ketegangan yang sama. Sari mencoba tetap bersekolah walau pikirannya sering melayang. Di rumah sementara, ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Tapi setiap kali rasa takut itu datang, ia memejamkan mata dan mengingat wajah ayahnya di balik jeruji besi. Itu sudah cukup untuk membuatnya kuat kembali. Sampai suatu sore, kabar yang ditunggu-tunggu datang. Sidang etik terhadap Bribka Toga Siregar resmi dimulai. Media kembali ramai. Wartawan mendatangi rumah relawan lebih untuk wawancara, namun Sari menolak tampil. Saya tidak mau terkenal. Saya hanya mau keadilan, ujarnya singkat. Di ruang sidang internal kepolisian, suasana terasa sangat tegang. Sari hadir bersama Bang Surya dan beberapa anggota Propam. Di sisi lain, Siregar duduk dengan wajah datar didampingi pengacaranya. Ketika rekaman suara diputar, ruangan menjadi hening. Suara Siregar yang meminta uang tebusan terdengar begitu jelas dan memalukan. Beberapa perwira yang hadir saling berpandangan. Siregar hanya menunduk, tapi rahangnya menegang. Saat tiba giliran Sari bersaksi, ia bicara dengan suara tenang tapi tegas. Saya bukan ingin menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin orang yang salah dihukum dan yang benar dibebaskan. Kalau saya diam saat itu, berarti saya ikut melanggengkan ketidakadilan ini. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan salah satu anggota Dewan Etik Senior menundukkan kepalanya seolah tersentuh oleh kata-kata gadis itu. Setelah sidang ditutup, keputusan tidak langsung diumumkan. Namun, di perjalanan pulang, sebuah mobil hitam membuntuti kendaraan yang ditumpangi Sari dan Bang Surya. Ketika lampu merah menyala, mobil itu berhenti persis di belakang mereka. Seorang pria turun, mengetuk kaca jendela di sisi Sari. Dengan suara pelan namun mengancam, ia berkata, "Berhenti sekarang, atau keluargamu jadi korban berikutnya." Bang Surya segera tancap gas begitu lampu hijau menyala. Sari menatap keluar jendela dengan napas tersengal. "Bang, aku takut. Kita lapor Propam lagi." Iya, mereka tidak bisa seenaknya mengancam begini. Tapi di dalam hatinya, Sari mulai goyah. Ia tahu, setiap langkah ke depan semakin berbahaya. Ia tak lagi hanya memikirkan soal benar dan salah, tapi juga soal keselamatan ibunya, ayahnya, bahkan dirinya sendiri. Malam itu, ia bersujud lama di atas sajadah. "Ya Allah, jika aku salah melangkah, tunjukkanlah jalan MU. Tapi jika ini adalah jalan yang benar, berikanlah aku kekuatan sampai akhir." 2 hari kemudian, keputusan resmi keluar. Dewan Etik Profesi Polri menyatakan Bribka Toga Siregar bersalah melakukan pemerasan dan pelanggaran etik berat. Sanksinya, pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kabar itu meledak di seluruh media. Orang-orang bersorak di kolom komentar. Namun bagi Sari, kemenangan itu terasa hampa. Ayahnya masih di penjara, dan ancaman belum hilang. Malam yang sama, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar berat dan dingin. "Kau pikir sudah menang, ya? Permainan belum selesai, Nak. Kau sudah menyentuh orang besar." Telepon itu langsung terputus. Sari menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangannya baru benar-benar dimulai. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun membasahi jalanan Medan. Ia sadar, yang ia lawan bukan hanya satu oknum,
tapi sebuah sistem yang sudah lama berkarat. 3 minggu setelah sidang etik, hidup Sari masih jauh dari kata tenang. Ia memang berhasil membuat Bribka Toga Siregar dipecat, tapi ancaman yang mengintai keluarganya belum berhenti. Di balik layar, Rahmat Sinaga, pengusaha mabuk yang menabrak ayahnya, mulai bergerak lebih agresif. Sejak kasus Siregar mencuat, ia berusaha keras agar namanya tidak terseret lebih jauh. Ia memerintahkan pengacaranya untuk mengamankan berkas di kejaksaan, bahkan berusaha menyuap beberapa pihak agar Pak Budi tetap dianggap sebagai pihak yang bersalah. Namun, ia tak tahu bahwa Sari dan tim Lebih Suara Rakyat sudah menyiapkan langkah pamungkas, membuka semua bukti ke publik. Pagi itu, Sari duduk di ruang rapat Lebih bersama Bang Surya dan 2 jurnalis investigasi dari media nasional yang tertarik meliput kisah mereka secara mendalam. Di atas meja, berjejer map-map tebal berisi salinan berkas asli kecelakaan, rekaman kesaksian saksi mata, serta foto mobil Pajero milik Rahmat Sinaga yang rusak di sisi kanan, bukti telak bahwa mobil itu menabrak dari arah yang berlawanan dengan klaim polisi sebelumnya. Bang Surya membuka percakapan. Kalau ini kita rilis ke media, tidak akan ada jalan untuk mundur. Kamu siap, Sari? Sari mengangguk mantap, sorot matanya tajam. Saya sudah lelah bersembunyi. Biarkan seluruh Indonesia tahu kebenarannya. Sore itu, sebuah video dokumenter berdurasi 15 menit diunggah ke YouTube dengan judul Kisah Sari, dari uang tebusan ke korupsi berseragam. Dalam video itu, Sari menceritakan ulang seluruh kronologi dengan tenang, didukung oleh bukti-bukti visual dan pernyataan hukum dari Bang Surya. Video itu meledak. Dalam 2 hari, ditonton lebih dari 5 juta kali. Netizen membanjiri kolom komentar dengan dukungan. Tagar bebaskan Pak Budi kembali menggema. Namun, tidak semua orang senang. Rahmat Sinaga yang menonton video itu di kantornya yang mewah langsung membanting remote televisi ke dinding. Anak itu cari mati. Siapkan orang-orang kita. Aku tidak mau namaku keluar lagi di berita. Sementara itu, di Kejaksaan Negeri Medan, tekanan publik mulai terasa. Beberapa jaksa mulai mempertanyakan kejanggalan dalam berkas perkara. Salah satu jaksa muda, Bu Mira, secara diam-diam menelusuri ulang data kecelakaan dan menemukan bahwa laporan polisi pertama telah diubah dan tanda tangan saksi mata dipalsukan. Dengan bukti itu, ia mengajukan rekomendasi peninjauan kembali atas kasus tersebut. Di saat yang sama, Kapolda Sumut yang baru menjabat, terdorong oleh opini publik, memutuskan untuk membuka penyelidikan internal lanjutan. 3 hari kemudian, rumah kontrakan Sari kedatangan tamu tak terduga. 2 polisi berseragam datang membawa surat resmi. Kami datang untuk menjemput Bapak Budi Batubara. Beliau dibebaskan sementara karena berkas perkaranya dinyatakan tidak sah secara hukum. Ibu Lastri langsung menangis haru, bersujud syukur di lantai. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil patroli berhenti di depan gang. Pak Budi keluar dari mobil. Tubuhnya terlihat lebih kurus, tapi matanya masih menyala penuh semangat saat melihat putri satu-satunya. Sari berlari, memeluk ayahnya erat-erat. Sari, kamu yang melakukan semua ini, bisik Pak Budi. Aku hanya meneruskan apa yang Bapak ajarkan. Jangan pernah takut sama orang kuat kalau kita berada di pihak yang benar. Suasana di gang kecil itu mendadak riuh. Tetangga yang dulu hanya berbisik-bisik, kini berdatangan memberi selamat. Ada yang membawa nasi kotak, ada yang menyalami Pak Budi dengan bangga. Sore itu, suara azan maghrib terdengar begitu syahdu. Sari duduk di teras, menatap langit jingga yang dulu menjadi saksi awal perjalanannya. Kini, langit yang sama membawa rasa lega yang luar biasa. Keesokan harinya, berita pembebasan ayah Sari menjadi sorotan utama nasional.
Bahkan Presiden memberikan pernyataan singkat dalam konferensi pers, kita harus pastikan tidak ada lagi warga kecil yang kehilangan keadilan hanya karena tidak punya uang atau jabatan. Kasus seperti yang dialami Sari harus menjadi pelajaran bagi semua aparat penegak hukum. Mendengar itu, Sari hanya tersenyum kecil. Ia tak butuh penghargaan, hanya rasa tenang bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, ancaman belum berakhir. Sebuah surat kaleng diselipkan di bawah pintu rumahnya. Tulisannya pendek dan mengerikan, permainan belum selesai. Si naga tidak lupa. Sari menunjukkan surat itu pada Bang Surya. Pria itu menarik napas panjang. Kita tahu dia masih punya orang di lapangan. Tapi kali ini, kita tidak sendiri. Polisi yang bersih juga banyak. Kita hadapi bersama. Benar saja, seminggu kemudian, tim dari Polda Sumut menangkap 2 orang suruhan Rahmat Sinaga yang berusaha menyuap saksi mata kunci. Dari penangkapan itu, nama Rahmat Sinaga muncul sebagai dalang utama. Berita besar kembali mengguncang kota. Dalam waktu 2 bulan, Rahmat Sinaga resmi ditetapkan sebagai tersangka utama kasus kecelakaan, manipulasi berkas, dan percobaan suap. Ia ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Beberapa bulan berlalu. Hidup keluarga itu perlahan kembali normal. Pak Budi sudah kembali menarik ojek, walau kini ia sering diminta menjadi pembicara dalam acara-acara diskusi anti korupsi di sekolah-sekolah. Sari sendiri tetap melanjutkan sekolahnya sambil aktif di OSIS, menginisiasi program advokasi sosial bagi teman-temannya. Suatu sore, ia menerima undangan dari Universitas Sumatera Utara untuk berbicara di acara bertajuk Suara Keberanian Anak Muda. Di atas panggung, dengan pakaian sederhana, ia berbicara di depan ratusan mahasiswa. Dulu, saya hanya seorang siswi SMA yang takut kehilangan ayah. Tapi dari peristiwa itu, saya belajar satu hal, ketakutan tidak bisa menyelamatkan siapapun. Terkadang, satu suara jujur bisa mengguncang dinding kekuasaan yang paling keras sekalipun. Ruangan itu hening sesaat, lalu disambut tepuk tangan yang membahana. Malam itu, setelah acara selesai, Sari duduk sendirian di taman kampus. Angin malam yang sejuk meniup rambutnya. Bang Surya datang menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu sadar, tidak? Cerita kamu sudah jadi inspirasi banyak orang. Aku tidak pernah menyangka sejauh ini, Bang. Aku cuma ingin ayahku pulang. Terkadang, niat kecil yang tulus bisa mengubah banyak hal. Beberapa bulan kemudian, berita terakhir keluar. Rahmat Sinaga divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nama Sari kembali muncul di berita, kali ini dengan nada penuh hormat. Di kampungnya, warga mulai menatap polisi dengan cara berbeda. Beberapa oknum menjadi takut, tapi sebagian yang lain justru termotivasi untuk memperbaiki citra institusi mereka. Hari-hari Sari kini lebih tenang. Ia membantu ibunya berjualan kue di depan rumah dan belajar keras untuk ujian akhir. Suatu malam, sambil menulis di buku hariannya, ia menulis sebuah kalimat yang kelak sering dikutip orang, "Aku pernah ditakut-takuti agar diam, tapi justru dari ketakutan itu lahir keberanian." Karena jika kita semua berhenti bicara, maka yang salah akan selamanya merasa benar. Ia menutup bukunya, mematikan lampu kamar, dan berbaring dengan senyum lega. Di luar jendela, bulan purnama menggantung di langit Medan, terang dan utuh, seperti hatinya malam itu.